Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaisyur Rahman dari kelas 12 IPA 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bab mengenai katabolisme dan anabolisme. Nah, secara singkat, katabolisme merupakan proses perubahan molekul besar menjadi molekul kecil dan mengeluarkan energi. Sedangkan anabolisme itu kebalikan dari katabolisme yang mengubah molekul kecil menjadi molekul besar. Untuk mengubah molekul kecil menjadi molekul besar itu, anabolisme ini membutuhkan energi. Kedua proses ini melibatkan berbagai protein tertentu yang dihasilkan oleh tubuh. Ribuan reaksi metabolisme terus berlangsung dalam waktu yang sama. Semuanya telah diatur oleh tubuh untuk menjaga supaya sel-sel kita tetap sehat dan berfungsi baik. Untuk lebih detailnya bisa disimak penjelasan berikut ini. Katabolisme dan anabolisme. Apa itu proses katabolisme? Katabolisme adalah proses memecah molekul yang lebih besar atau rumit, kebanyakan karbohidrat dan lemak, menjadi molekul yang lebih kecil dan sederhana agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Salah satu contoh katabolisme adalah proses glikolisis, yakni penguraian glukosa 6 rantai karbon menjadi glukosa 2 rantai karbon yang lebih mudah digunakan oleh tubuh. Fungsi katabolisme berkaitan dengan memecah jaringan tubuh dan simpanan energi untuk mendapatkan lebih banyak bahan bakar supaya berbagai fungsi tubuh bisa berjalan dengan semestinya. Katabolisme terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap pencernaan. Pada tahap pencernaan, molekul organik besar seperti lipid, protein, dan polisakarida dicerna menjadi komponen yang lebih kecil di luar sel. Tahap ini dilakukan pada zat pati, selulosa, atau protein yang tidak dapat langsung diserap oleh sel tubuh. Yang kedua, pelepasan energi. Setelah dipecah, molekul-molekul tersebut kemudian diambil oleh tubuh dan diubah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Yang ketiga, energi tersimpan. Energi yang dilepaskan kemudian disimpan dengan mereduksi koenzim nikotinamida adenin dinukleotida menjadi NADAH. Yang berikutnya, proses anabolisme. Anabolisme adalah proses kebalikan dari katabolisme, di mana molekul kecil dan sederhana dibangun menjadi molekul yang lebih besar dan lebih kompleks. Salah satu contoh anabolisme adalah proses gluconeogenesis, yakni proses pembentukan glukosa oleh hati dan ginjal dari sumber non-karbohidrat. Fungsi anabolisme berkaitan dengan membangun jaringan tubuh dan melakukan penyimpanan energi. Secara keseluruhan, proses anabolisme mendukung terjadinya pertumbuhan sel-sel baru, pemeliharaan jaringan tubuh, penyimpanan cadangan energi untuk digunakan di masa yang akan datang. Melalui proses ini, molekul-molekul kecil dapat diubah menjadi molekul-molekul karbohidrat, protein, dan lemak yang lebih besar sekaligus kompleks. Anabolisme terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap produksi. Tahap ini melibatkan produksi senyawa prekursor seperti asam amino, monosakarida, isoprenoid, dan nukleotida. Yang kedua, aktivasi. Berbagai senyawa prekursor tersebut kemudian diaktifkan menjadi bentuk reaktif dengan menggunakan energi dari adenosin trifosfat atau ATP. Yang ketiga, pembangunan molekul kompleks. Pada proses ini, berbagai senyawa prekursor dibangun menjadi molekul-molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat. Berikutnya ada perbedaan anabolisme dan katabolisme. Pada proses anabolisme, hormon yang berperan adalah hormon estrogen, insulin, hormon pertumbuhan, dan testosteron. Sementara itu, proses katabolisme akan melibatkan hormon adrenalin, kortisol, sitokin, dan glukagon. Perbedaan anabolisme dan katabolisme juga terletak dalam penggunaan energi dan oksigen. Anabolisme adalah proses yang tidak membutuhkan oksigen, tapi menggunakan energi yang cukup besar. Di sisi lain, katabolisme adalah proses yang membutuhkan oksigen dan melepaskan energi.
Proses anabolisme umumnya terjadi saat tubuh beristirahat atau tidur, sedangkan katabolisme terjadi saat tubuh aktif atau membutuhkan energi. Berikut adalah kesimpulannya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai katabolisme dan anabolisme. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bisa berguna pada waktu yang akan datang. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video kali ini. Saya Jaisyur Rahman Hakoni, pamit undur diri. See you.